Anda, kembali lagi dengan Bidan Seruni. Kali ini kita akan bahas ya Bun, bagaimana sih ciri janin yang sehat. Nah Bunda di rumah yang lagi hamil pasti penasaran banget ya Bun, apakah janin yang ada di dalam kandungan kita ini termasuk ciri janin yang sehat? Nah maka dari itu kita langsung bahas di video kali ini. Tapi Bun, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe, komen, share, dan like video ini ya Bun. Dan satu lagi, jangan lupa juga ditekan lonceng notifikasinya supaya Bunda nggak ketinggalan informasi dan edukasi lainnya. Oke, langsung aja ke pembahasan ya Bun. Di sini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita bisa merasakan sendiri. Jadi bumil di rumah bisa merasakan sendiri, bisa tahu sendiri gimana menilai kondisi janin kita sehat atau enggak. Dan yang kedua, tidak bisa dilakukan sendiri, yaitu harus melalui pemeriksaan. Nah, biar gampang, kita bahas yang pertama dulu ya Bun. Jadi ciri janin yang sehat yang bisa Bunda rasakan sendiri, bisa Bunda nilai sendiri. Yaitu bagaimana caranya? Yang pertama, dari gerakannya. Nah, ngomong-ngomong soal gerakan janin Bun, tidak semua ibu hamil merasakan gerakan janin di usia kehamilan yang sama. Jadi artinya gini Bun, ada yang baru mulai merasakan gerakan janin di 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang lebih awal sebelum 4 bulan ya. 15 minggu udah kerasa nih kedutan-kedutan sedikit Bu Bidan. Nah Bunda nggak perlu khawatir ya, karena memang di trimester 1 ya, trimester 1 ini usia kehamilan 1 sampai 12 minggu. Jadi memang 1 sampai 3 bulan ini gerakan janinnya belum kerasa karena memang si janinnya masih imut banget, masih kecil ya Bun. Jadi memang rata-rata ya, kebanyakan umumnya mulai merasakan gerakannya di usia 16 minggu ya. Tapi mulai bisa kita hitung ya, untuk menghitung gerakan janin yang efektif itu mulai dari usia kehamilan 7 bulan. Karena ini memang udah benar-benar bumil sudah pasti merasakan gerakan janinnya, dan di situ bisa kita hitung secara efektif kalau usia kehamilannya mulai dari 7 bulan. Nah, di posisi Bunda yang sedang santai, diam, tidak ada gangguan, Bundanya tenang, itu setiap 2 jam biasanya terasa gerakan minimal 10 kali gerakan janin. Jadi Bunda harus benar-benar lagi fokus ya Bun, kalau memang mau tahu nih ya bagaimana sih gerakan janin, kerasa berapa kali sih. Jadi Bunda harus dalam keadaan kondisi yang tenang, yang rileks, yang betul-betul lagi santai. Nah, kalau dalam 2 jam tersebut Bunda tidak merasakan gerakan janin atau berkurang nih, misalkan nggak 10, 5, atau 8, atau kurang dari 10 nih ya, Bunda bisa evaluasi. Ya, Bunda bisa lakukan juga rangsangan kepada si janinnya. Karena ada juga saat-saat dimana janin lagi istirahat atau lagi tidur ya Bun. Nah, Bunda bisa lakukan, bisa evaluasi beberapa jam kemudian. Ya, bagaimana caranya merangsang gerakan janin? Bunda bisa ketuk halus perut Bunda seperti ini. Ya, diketuk atau diusap atau berkomunikasi Bun dengan si janinnya. Atau juga bisa Bunda lakukan dengan cara makan makanan yang manis. Nah, hal-hal tersebut bisa merangsang gerakan janin. Nah, kemudian baru bisa kita perhatikan ya, ada atau enggak nih gerakannya dalam 2 jam, kira-kira minimal 10 kali gerakan ya. Kalau dengan cara-cara tersebut, misalkan ya Bun, kan tadi Bunda tidak merasakan 10 kali ya, atau tidak merasakan sama sekali. Ketika dievaluasi, dilakukan rangsangan gerakan, tidak juga muncul, segera periksakan ya Bun. Jadi Bunda ini harus ini ya, harus inisiatif, harus peka ya. Jadi kalau sudah ditunggu 2 jam nggak ada, sudah dilakukan rangsangan gerakan, dievaluasi nggak ada juga, langsung segera, jangan ditunda-tunda, segera periksakan ke dokter kandungan ya, supaya dilihat kondisinya. Untuk dievaluasinya Bun, mengetahui bagaimana sih kondisi janin yang sebenarnya, atau bisa juga Bunda periksa dulu ke bidan terdekat. Nanti biasanya bidan akan mendengarkan detak jantung janinnya menggunakan alat yang namanya Doppler. Nah, biasanya Doppler ini bisa mendeteksi detak jantung janin mulai dari usia 16 minggu. Karena gerakan janin bisa dihitung secara efektif mulai dari 7 bulan, nah artinya pasti nanti sudah kedengeran ya Bun. Kalau keadaan janin normal, bisa langsung kedengeran tuh oleh alat di bidan, bagaimana detak jantungnya masih normal atau enggak. Nah, sekarang yang kedua ya Bun, tadi kan kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama tadi bisa Bunda rasakan sendiri, bisa Bunda nilai sendiri dari gerakan janinnya. Ya, kalau memang normal nggak ada masalah, gerakannya bagus,
minimal 10 kali dalam 2 jam seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, Bunda tidak usah melakukan pemeriksaan kecuali memang tadi tidak adanya gerakan sampai sudah kita evaluasi dan kita rangsang juga. Nah, yang kedua ini Bun, yang kedua ini kita harus lakukan pemeriksaan. Jadi untuk mengetahui janin kita sehat apa enggak, yang kedua ini poinnya kita harus melakukan pemeriksaan. Yaitu apa? Perkembangan janin. Ya, kita lihat ciri janin yang sehat adalah janin yang berkembang sesuai dengan usia kehamilannya. Kita lihat dari mana? Dari USG. Yang pertama kita periksa ke dokter kandungan, dilakukan pemeriksaan USG, maka dokter akan memperkirakan berat badan janin dari hasil USG-nya. Bagaimana nih? Sesuai nggak berat badan janin sama usia kehamilannya? Terus dilihat juga kondisi ketubannya, plasentanya, semuanya ya Bun ya, lebih jelas. Nah, atau yang kedua, Bunda juga bisa melakukan pemeriksaan ke bidan. Kalau di bidan ini dilakukannya untuk mengetahui atau memperkirakan berat badan janinnya, dilakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan tinggi fundus uteri. Jadi diukur fundus uterinya, jadi perutnya, tapi bukan keseluruhan perut. Kalau diukur perut tentu tidak efektif ya Bun, karena kan perut juga dipengaruhi oleh berat badan ibu, bentuk tubuh ibu, tapi yang diukur adalah tinggi fundus uteri, jadi bagian paling atas rahim diperkirakan ya. Dilakukan pemeriksaan Leopold namanya, diraba, kemudian ada teknik-teknik tertentunya ya Bun ya, bidan yang periksa, kemudian diraba, dilakukan pemeriksaan Leopold, lalu diukurlah. Dari situ bisa diketahui berat badan janin. Nah, kemudian satu lagi nih Bun, kita bisa menilai ciri janin yang sehat dari detak jantungnya. Nah, ini diperlukan pemeriksaan juga Bun, sama dengan poin yang kedua. Diperlukan pemeriksaan ke dokter kandungan atau ke bidan terdekat ya Bun. Nah, detak jantung janin ini normalnya berapa sih Bu Bidan? Dari 110 sampai 160. Jadi, per menit ya, 110 sampai 160 kali per menit. Jadi kalau di bawah dari 110 atau di atas 160 itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, ada apa? Kok detak jantungnya lemah kalau di bawah 110, atau kenapa terlalu cepat nih kalau di atas 160 kali per menit. Dan ini Bun, mulai terdengar kalau dari USG ya Bun, mulai usia kehamilan 8 minggu tuh udah jelas Bun ya. Tapi kalau di bidan, biasanya umumnya mulai dari 16 minggu itu baru mulai terdengar. Gitu ya Bun. Jadi Bunda kalau pengen mendengar detak jantung janin lebih cepat, Bunda bisa lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan gitu. Dan bisa juga Bunda tanyakan ke dokter atau ke bidannya, berapa nih Dok, berapa Bu Bidan detak jantung janin saya gitu. Kalau angkanya di antara 110 sampai 160 berarti artinya normal ya Bun. Nah, jadi gitu ya Bun, secara umum kita bisa nilai apakah janin kita sehat atau enggak dari 3 poin tadi. Ya, yang pertama dari gerak janinnya yang bisa kita rasakan sendiri, yang bisa Bunda nilai sendiri di rumah ya. Kemudian yang kedua dari perkembangannya, apakah janin ini berkembang bagus sesuai usia kehamilannya, berat badannya, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga dari detak jantung janinnya. Nah, seperti itu Bunda. Terima kasih Bunda yang sudah menonton. Jangan lupa yang tadi di like, comment, share, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih, selamat malam Bunda.